Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar semuanya pada hari ini? Alhamdulillah baik kan? Untuk itu kita perlu bersyukur kepada Allah bahwa kita hari ini bisa disempatkan untuk hadir di kelas yang sangat kita cinta ini. Jadi untuk memulai pembelajaran silahkan nak ketua kelasnya dibimbing untuk memulai doa. Baik. Oke, udah baca doa udah. Jadi kita hari ini melakukan absensi ya. Jadi kepada sekretaris, untuk hari ini siapa yang tidak hadir nak? Oh, hadir semua. Oke. Baiklah. Jadi kita mulai pembelajarannya ya. Baik. Untuk minggu lalu kita sudah menyinggung apakah yang disebut dengan hereditas. Jadi di hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi apa yang disebut dengan hereditas atau penurunan sifat terhadap orang tua dari orang tua kepada keturunannya. Baik. Pertama-tama di sini siapa yang tahu kalau bapak genetika itu siapa? Iya, baik. Jadi bapak genetika itu adalah Gregor Mendel Gregor Mendel ini mempunyai atau bisa meneliti atau telah meneliti dua pewarisan sifat, yang mana ada hukum Mendel 1 dan ada juga hukum Mendel 2. Jadi untuk pewarisan sifat ini itu terbagi atas 3 komponen materi. Yang pertama itu ada materi genetik, yang kedua ada hukum Mendel, dan yang ketiga itu ada kelainan genetik. Di sini kita akan bahas satu persatu apa aja yang disebut dengan kelainan genetik, hukum Mendel, dan apa aja yang dikatakan dengan materi genetik. Untuk itu anak-anak ibu harus siap dan mendengarkan apa aja penjelasan yang ibu jelaskan nanti ya. Jadi kalian nanti akan menyimak apa aja yang ibu katakan, dan ibu di akhir nanti akan menyuruh kalian menyimpulkan semua penjelasan yang ibu jelaskan nanti. Yang pertama tadi ada ibu sebutkan tentang materi genetik. Jadi kita bayangkan ya, kita di sini kan hidup ada yang bervariasi, ada yang memiliki mata biru, ada yang memiliki mata hitam, dan ada yang memiliki rambut keriting, ada juga yang memiliki rambut lurus. Menurut anak-anak sekalian, apa sih yang mempengaruhi kok bisa ya semua orang itu ada yang mata biru? Jadi itu dipengaruhi oleh apa aja? Untuk itu semua tanda-tanda atau penurunan sifat itu dipengaruhi oleh gen yang diturunkan dari orang tua hingga ke kita, atau pewarisan sifatnya atau untuk anak-anaknya sendiri. Jadi perbedaan tadi antara ada yang mata biru, ada yang mata bulat, dan ada yang mata biru, ada yang rambut keriting, ada yang rambut lurus. Apa sih yang menyebabkan tadi? Ya, yang tadi ibu sebutkan yaitu gen. Jadi apa sih yang dikatakan dengan gen itu sendiri? Jadi gen itu sendiri adalah kode yang diwariskan ke generasi berikutnya yang menjadi penerus sifat setiap makhluk hidup itu sendiri. Untuk itu gen itu diwariskan melalui sel sperma dan sel telur, yang mana sel sperma itu dihasilkan dari ayah dan sel telur itu akan dihasilkan dari ibu atau induknya. Untuk itu gen itu terdapat dalam kromosom, dan gen itu juga berfungsi sebagai untuk mengatur metabolisme kita dan pembentukan protein. Di sini metabolisme itu akan mempengaruhi setiap protein yang kita konsumsi atau yang kita hasilkan dari tubuh kita sendiri. Jadi di sini ibu mempunyai sebuah media pembelajaran yang berbentuk video. Kalian harus menontonnya, dan di sini ada penjelasan tentang bagaimana sih sel-sel itu di dalam tubuh kita, atau ada nanti yang dikatakan dengan sel kromatin, yang merupakan itu adalah gen atau bentuk double helix di dalam tubuh kita. Di sini ibu akan menampilkan sebuah video, dan kalian harus memperhatikan video ini. Pertama kita akan bahas dulu tentang kromosom. Di dalam inti sel, seperti yang udah kita pelajari, itu terdapat benang-benang kromatin, di mana benang-benang kromatin ini akan memadat menjadi kromosom ketika sel akan membelah. Kalau kromosom ini kita perbesar, maka kita akan melihat jika pada dasarnya kromosom itu merupakan gumpalan dari benang yang sangat halus dan sangat panjang.
Dan benang ini yang kemudian kita sebut sebagai kromatin. Kalau kromatin ini sendiri kita perbesar, maka kita akan melihat kalau kromatin itu sendiri juga merupakan gulungan dari benang lain yang lebih halus, yang jauh lebih halus. Dan benang yang sangat halus ini, ketika kita perbesar lagi, kita akan melihat strukturnya berbentuk untaian ganda yang berpilin, atau istilah kerennya double helix. Untaian ganda yang berpilin dan saling terikat satu sama lain. Nah, untaian ganda ini, double helix ini nanti kita sebut sebagai DNA. Dan DNA inilah yang nanti akan membawa gen. DNA itu melilit pada sebuah molekul. Molekul ini merupakan molekul protein yang kita sebut nanti sebagai histon. Jadi, apa itu kromosom? Kromosom merupakan struktur pembawa materi genetik yang terdiri dari rangkaian rantai DNA yang sangat panjang dan protein-protein yang mengikat DNA tersebut. Kemudian, apa itu DNA? DNA atau kepanjangannya adalah deoksiribonukleik asid merupakan molekul yang berbentuk double helix yang membawa kode genetik sifat-sifat makhluk hidup. Kode genetik itu yang nanti kita sebut sebagai gen. Nah, manusia itu punya 46 buah kromosom. Ini adalah foto kromosom pada sel tubuh manusia ketika sel akan membelah. Kalau kromosom yang sangat banyak ini kita susun, maka kita akan memperoleh 23 pasang kromosom. Kromosom nomor 1 sampai kromosom nomor 23. Setiap pasangannya itu identik, sama, kecuali kromosom 23 pada laki-laki. Oke. Kromosom ini setengahnya itu kita peroleh dari ayah, berasal dari ayah. Sementara setengahnya lagi itu berasal dari ibu. Nah, dari 23 pasang kromosom yang kita punya, dari nomor 1 sampai 22, pasangan nomor 1 sampai 22 itu nanti kita sebut sebagai autosom atau kromosom tubuh. Kenapa disebut kromosom tubuh? Karena kromosom inilah yang akan menentukan sifat-sifat tubuh. Oke? Apakah hidup kita akan mancung atau pesek? Apakah mata kita bulat atau sipit? Apakah kulit kita putih, coklat atau hitam? Itu ditentukan gennya berada dalam kromosom tubuh ini. Dari kromosom 1 sampai kromosom 22. Lalu, kromosom nomor 23 disebut sebagai gonosom atau kromosom kelamin. Karena pasangan kromosom nomor 23 inilah yang akan menentukan apakah kita laki-laki atau perempuan. Lalu, apa perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Laki-laki, kromosomnya terdiri atas 44 atau 22 pasang autosom dan sepasang kromosom kelamin berupa XY. Sementara perempuan terdiri atas 44 atau 22 pasang autosom plus kromosom kelamin XX. Jadi perbedaan laki-laki dan perempuan itu terletak pada kromosom kelaminnya. Laki-laki itu XY, sementara perempuan itu XX. Setiap individu, baik laki-laki atau perempuan, kan memiliki kromosom-kromosom yang berpasang-pasangan. Ada 23 pasang total semuanya. Dan kromosom yang berpasangan itu nanti bersifat diploid. Sifatnya disebut sebagai diploid. Diploid artinya berpasangan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, laki-laki itu akan menghasilkan sel kelamin berupa sel sperma. Setiap sel sperma akan membawa setengah dari kromosom laki-laki. Karena laki-laki itu kromosomnya terdiri atas 46 kromosom, 44 autosom, dan 2 kromosom kelamin berupa XY, maka ketika sel sperma membawa setengahnya, maka ada 2 jenis sel sperma. Ada yang membawa 22 autosom plus X, dan ada yang membawa 22 autosom plus Y. Sementara itu, sel telur yang dihasilkan wanita juga akan membawa setengah dari kromosom wanita. Karena kromosom wanita itu adalah 44 autosom plus XX, maka setiap sel telur semuanya akan membawa 22 autosom plus X, satu jenis semuanya. Nah, ketika sel sperma yang membawa kromosom kelamin X membuahi sel telur, maka nanti akan dihasilkan anak dengan jenis kelamin wanita. Karena kromosom kelaminnya nanti yang dihasilkan adalah XX. Sementara
Jika sel sperma yang membawa kromosom Y membuahi sel telur, maka nanti akan dihasilkan anak dengan jenis kelamin laki-laki karena kromosom anak yang dihasilkan itu nanti berupa XY. Oke? Dan karena setiap sel kelamin ini, baik itu sel telur maupun sel sperma, itu hanya membawa setengah dari kromosom induknya dan tidak berpasangan, maka kromosom sel kelamin sering disebut kromosom yang bersifat haploid. Oke? Atau N. Nah, sekarang kita bahas materi genetik. Materi genetik yaitu materi yang membawa gen, kode genetik, itu terdiri atas dua jenis. Ada yang namanya DNA, deoksiribonukleik asid, atau RNA, ribonukleik asid. Apa perbedaannya? Seperti apa strukturnya dan seperti apa cara kerjanya? DNA atau deoksiribonukleik asid seperti yang sudah kita bahas, itu terdiri dari untaian ganda yang berpilin atau double helix yang masing-masingnya saling terikat satu sama lain. Nah, jika kita amati secara detail strukturnya, maka struktur DNA itu akan seperti ini. Dia terdiri dari nukleotida yang saling berikatan, yang jumlahnya sangat banyak. Apa itu nukleotida? 3 buah komponen ini, 3 buah unit ini, inilah yang kita sebut sebagai nukleotida. Terdiri dari 3 bagian utama. Di sini digambarkan ada yang bulat, ada yang segi 5, dan ada yang berbentuk seperti ini. Nah, nukleotida terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama disebut sebagai gus fosfat. Ini yang disebut gus fosfat, yang paling luar. Kemudian ada gula pentosa yang berbentuk segi 5 ini. Karena bentuknya segi 5, maka disebut sebagai pentosa. Penta artinya 5. Dan gula pentosa, gula yang berbentuk segi 5. Jenis gula pentosanya kita menyebutnya sebagai gula deoksiribosa. Nanti pas SMA kalian akan belajar seperti apa strukturnya, apa atom-atom yang menyusun gula deoksiribosa ini. Kemudian yang di tengah-tengahnya yang saling berikatan dengan untai yang di sebelahnya itu kita sebut sebagai basa nitrogen yang juga terdiri dari beberapa jenis. Ada 2 jenis utamanya, ada basa purin dan basa pirimidin. Basa purin itu terdiri dari 2 jenis basa nitrogen, adenin dan guanin. Sementara basa pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Yang pada gambar ini kita lambangkan dengan huruf A untuk adenin, G untuk guanin, T untuk timin, dan C untuk sitosin. Dan mereka berikatan dengan pasangan yang selalu sama. Adenin selalu berpasangan dengan timin, sementara guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Dan urutan basa nitrogen inilah, urutan dia ke bawah ini, yang nanti akan menjadi kode genetik, yang nanti akan menjadi kode yang mengakibatkan terjadinya perbedaan sifat makhluk hidup. Apa fungsi DNA? DNA berfungsi untuk membawa informasi genetik atau gen dan mengembalikan sintesis protein. Oke, sekarang kita bahas tentang RNA, ribonukleik asid. Mirip seperti DNA, tetapi RNA tidak berbentuk untaian ganda. Dia hanya berbentuk untaian tunggal. Oke? Yang juga terdiri dari nukleotida. Dan nukleotidanya terdiri atas 3 komponen utama juga. Ada gus fosfat, ada gula pentosa atau gula ribosa. Ada gula pentosa, dan gula pentosanya itu adalah gula ribosa. Ini yang membuatnya berbeda sama DNA. Kalau DNA, gula pentosanya adalah gula deoksiribosa. Sementara ini, gula pentosanya adalah gula ribosa. Kemudian perbedaan berikutnya terletak pada basa nitrogennya. Purinnya sama-sama adenin dan guanin. Tapi pirimidinnya pada RNA itulah urasil sama sitosin. Jadi timin pada DNA diganti sama urasil pada RNA. Ini struktur kimia dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Jadi kalau pada gambar ini, yang berwarna ungu tua ini itu adalah urasil. Yang berwarna kuning adalah guanin, dan berwarna putih adalah adenin. Dan yang berwarna pink itu adalah sitosin. Susunannya ini nanti akan mengakibatkan perbedaan struktur protein yang akan diproduksi. Dan fungsinya mengendalikan sintesis protein. Oke? Terus dari penjelasan tadi kita bisa simpulkan
DNA dan RNA itu memiliki beberapa jenis perbedaan. Yang pertama, perbedaannya dari bentuk. DNA merupakan rantai panjang, kemudian ganda dan berpilin atau double helix. Sementara RNA rantainya pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Kemudian perbedaannya terletak pada komponen gula. DNA komponen gulanya adalah deoksiribosa, sementara RNA komponen gulanya adalah ribosa. Basa nitrogen DNA, purinnya sama-sama adenin dan guanin, tapi perbedaannya terletak pada basa pirimidinnya. DNA pirimidinnya adalah sitosin dan timin, sementara RNA sitosin dan urasil. Jadi bedanya ada di urasil dan timin. Timin pada DNA, urasil pada RNA. DNA jumlahnya tetap, terletak pada inti sel dan jumlahnya tetap, nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Sementara RNA jumlahnya berubah, karena RNA ini bisa diproduksi, bisa berubah sesuai dengan jumlah protein yang akan disintesis. Nah, DNA berfungsi untuk membawa informasi genetik dan mengatur sintesis protein, sementara RNA hanya berfungsi mengatur sintesis protein. Nah, jadi dari video tadi sudah jelas tentu bagi anak-anak ibu semua bagaimana DNA itu dan RNA itu berjalan dalam tubuh kita sehingga menghasilkan gen yang berbeda pada setiap keturunan sepasang yang sudah menikah. Contohnya tadi, apa yang dikatakan dengan DNA itu sendiri tadi kepanjangannya deoksiribonukleik asid, yang mana molekul yang berbentuk double helix yang membawa kode genetik sifat-sifat makhluk hidupnya, atau dia berupa dengan gen. Sedangkan RNA itu struktur pembawa materi genetik yang terdiri dari rangkaian rantai DNA yang sangat panjang dan protein-protein yang mengikat DNA tersebut. Nah, jadi dalam video juga dijelaskan bahwa tadi ada kromosom laki-laki dan ada kromosom perempuan. Nah, pada kromosom laki-laki ada 44 autosom atau 22 pasang autosom yang disimpulkan dengan XY. Sedangkan kromosom pada perempuan itu memiliki 44 kromosom atau 22 pasang autosom yang memiliki sel kelamin dengan bentuk XY atau dilambangkan dengan XY. Nah, pada DNA tadi terdapat atau setiap nukleotida itu terdiri atas adanya gugus fosfat, ada gula pentosa, atau gula pentosa itu disebut dengan gula deoksiribosa, sedangkan ada isinya juga ada basa nitrogen yang berupa basa purin, sedangkan basa purin itu terdiri dari adenin, guanin, dan ada basa pirimidin. Jadi basa pirimidin itu apa saja anak-anak ibu? Jadi itu terdiri dari timin dan sitosin. Adapun pada RNA terdiri atas dengan atau setiap nukleotidanya itu terdiri atas gugus fosfat, gula pentosa. Nah, jadi gula pentosa itu disebut juga dengan gula ribosa karena dia memiliki untaian rantai yang begitu atau disebut juga dengan ribosa. Nah, jadi pada RNA terdapat juga basa nitrogen. Jadi basa nitrogen itu apa saja, Bu? Basa nitrogen itu terdiri dari purin. Jadi purin itu terbagi lagi menjadi ada adenin, ada guanin, dan ada basa pirimidin. Jadi basa pirimidin itu juga ada terdiri dari urasil dan sitosin. Selanjutnya, ada perbedaan antara DNA dan RNA. Jadi pada DNA, bentuknya itu seperti rantai panjang atau ganda dan berpilin atau disebut dengan double helix. Tetapi pada RNA, bentuknya itu sebagai rantai pendek, tunggal dan tidak berganda atau dia tidak berpilin. Nah, adapun komponen gula pada DNA terdiri dari deoksiribosa, sedangkan pada RNA terdiri dari dengan ribosa. Nah, untuk basa nitrogennya pada DNA terdiri dengan purin, yang mana purin terbagi dengan adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya ada sitosin dan timin. Sedangkan pada RNA, basa nitrogennya terdiri dari purin dan pirimidin. Jadi purin itu terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya ada sitosin dan urasil. Nah, jadi perbedaan DNA pada basa nitrogennya, pirimidin dia terletak pada pirimidinnya. Karena pada pirimidin DNA terdiri sitosin dan timin, sedangkan RNA sitosin dan urasil. Nah, pada jumlahnya dalam DNA itu kromosomnya itu tetap, sedangkan pada RNA dapat berubah sesuai dengan jumlah protein yang akan disintesiskan. Nah, untuk itu fungsi DNA sendiri merupakan pembawa informasi genetik
dan mengatur sintesis protein, sedangkan fungsi RNA mengatur sintesis protein. Oke, jadi penjelasan dari video tadi, apakah anak-anak ibu masih ada yang bingung atau yang belum jelas dengan penjelasannya? Boleh bertanya sekarang kepada ibu. Nah, baik. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, di sini ibu akan menutup dengan menyimpulkan, atau tadi kan ibu sudah menyuruh kalian untuk menyimpulkannya. Jadi menurut kalian kesimpulannya apa saja? Oke, baik. Jadi kesimpulannya itu DNA dan RNA, yaitu pewarisan sifat dari orang tua ke keturunannya, baik itu dengan kemiripan bola mata, warna mata, bentuk rambut, atau bentuk warna kulit itu sendiri. Nah, sedangkan yang menurunkan atau yang diturunkan orang tua itu dengan melalui gen dari orang tuanya itu sendiri. Nah, tadi pada ayahnya dihasilkan dari sel sperma sehingga turun kepada keturunannya, sedangkan pada ibu diturunkan dari sel telur dan sehingga turun kepada keturunannya. Dan ada beberapa tadi perbedaan antara DNA dan RNA. Nah, oke, anak-anak ibu sudah jelas. Nah, kalau sudah jelas, di sini pelajaran kita sudah selesai. Jadi ibu akan menutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk itu terima kasih banyak telah perhatiannya, telah mau memperhatikan ibu dan menjelaskan apa saja tadi yang kita ajarkan tentang materi hari ini. Untuk itu ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.